Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ari, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 dengan judul materi Konservasi Lingkungan akan menyampaikan presentasi pada siang hari ini. Dosen pengampu Bapak Sigit Ari Wibowo. Nah, anggota kelompok 2 diantaranya ada Dwi Setia Asih, Kurnianti, Aprilian, Tuti Cahyani, dan Siti Zulaika. Subbab yang kami angkat diantaranya ada pengertian konservasi, jenis-jenis sumber daya alam, manfaat konservasi, dan seterusnya. Yang pertama yaitu ada pengertian konservasi. Apa itu konservasi? Nah, konservasi ialah suatu upaya pelestarian lingkungan, akan tetapi masih memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan suatu keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Konservasi bisa disebut juga dengan pelestarian maupun perlindungan. Jika secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris yakni conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Kemudian, yaitu ada jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam hayati atau biotik, kemudian sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati atau biotik merupakan sumber daya alam berupa makhluk hidup. Nah, adapun contoh dari sumber daya alam ini yaitu yang pertama ada tumbuh-tumbuhan, kedua hewan, ketiga mikroba atau bakteri. Kemudian sumber daya alam non-hayati atau abiotik merupakan sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Dengan kata lain, sumber daya alam non-hayati atau abiotik ini merupakan sumber daya alam yang berupa benda mati dan berupa sumber daya alam fisik. Contohnya yang pertama ada batu tambang, kemudian angin, tanah, air. Nah, yang kedua, ada sumber daya alam berdasarkan sifat perubahannya. Ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable resource. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang relatif mudah untuk dipulihkan, dan waktu yang diperlukan pun tidak terlalu lama. Contoh dari sumber daya alam ini adalah tumbuh-tumbuhan, hewan, air, dan tanah. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable resource. Ini adalah jenis sumber daya alam yang apabila persediaannya habis, maka untuk menyediakannya kembali akan sangat sulit, bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama atau tidak mungkin disediakan lagi. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini ialah ada minyak bumi, gas alam, emas, dan batu bara. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat konservasi. Yang pertama yaitu terjaganya kondisi alam dan lingkungannya. Berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak. Kemudian yang kedua yaitu terhindarnya bencana akibat perubahan alam, yang berarti gangguan-gangguan terhadap flora, fauna, dan ekosistemnya pada khususnya serta sumber daya alam pada umumnya menyebabkan perubahan berupa kerusakan maupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan. Berarti jika gangguan-gangguan penyebab turunnya jumlah dan mutu makhluk hidup terus dibiarkan tanpa upaya pengendalian, maka akan berakibat makhluk hidup tersebut bahkan punah sama sekali. Kemudian yang keempat yaitu mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Berarti upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelayanan flora fauna merupakan penunjang budidaya, sarana untuk mempelajari flora fauna yang sudah punah maupun
punah dari sifat, potensi, maupun penggunaannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan konservasi. Nah, tujuan konservasi ini secara hukum, tujuan konservasi tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Selanjutnya adalah sasaran konservasi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, ada 3 sasaran konservasi yang ingin dicapai, yaitu yang pertama adalah menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Yang kedua adalah menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan juga tipe-tipe ekosistemnya, sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, serta teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia untuk menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan. Yang ketiga adalah mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal baik di darat maupun di perairan, maka dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati. Yang keenam adalah upaya untuk melakukan konservasi sumber daya alam. Upaya konservasi sumber daya alam dapat dibedakan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Strategi Konservasi Dunia, kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meliputi kegiatan antara lain adalah perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan. Kemudian pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Adapun kawasan dan kegiatan konservasi hayati antara lain adalah kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam sendiri merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah, dan juga daerah pengungsian satwa. Selanjutnya, strategi konservasi nasional. Ada 3, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan atau PSPK dengan A. Penetapan wilayah PSPK, B. Penetapan pola dasar pembinaan program PSPK, C. Pengaturan cara pemanfaatan wilayah PSPK, D. Penertiban penggunaan dan pengelolaan tanah dalam wilayah PSPK, dan juga penertiban maksimal pengusahaan di perairan dalam wilayah PSPK. Yang kedua adalah pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang pertama adalah pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa atau konservasi secara in situ maupun ex situ. Yang ketiga adalah pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan juga ekosistemnya. Antara lain A. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan juga pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam bentuk pengajian, penelitian, dan pengembangan, penangkaran, perdagangan, perburuan, peragaan, pertukaran, dan juga budidaya. Kemudian, hutan konservasi itu terdiri atas kawasan hutan suaka alam dan juga kawasan hutan pelestarian alam. Kawasan hutan suaka alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kemudian, kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kendala untuk melakukan konservasi. Dalam melaksanakan membangun konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya masih ditemui kendala pada umumnya diakibatkan oleh satu, jumlah penduduk Indonesia yang padat sehingga kebutuhan akan sumber daya alam meningkat. Yang kedua, tingkat kesadaran ekologis dari masyarakat masih rendah. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan pendapatan yang belum memadai. Contohnya yaitu beberapa kawasan konservasi yang telah ditetapkan banyak mengalami kerusakan akibat perladangan liar. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang cukup pesat akan menyerap kekayaan atau eksploitasi sumber daya alam dan kurangnya aparat pengawasan serta terbatasnya sarana prasarana. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum cukup untuk mendukung pembentukan kawasan konservasi khususnya daerah laut atau perairan. Yang selanjutnya yaitu prinsip etika biologi konservasi. Prinsip dasar konservasi itu berada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu diantaranya satu, perlindungan atau protection. Perlindungan di sini yaitu perlindungan terhadap sistem penyangga. Yang kedua ada pelestarian atau preservation. Pelestarian yaitu pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang ketiga ada pemeliharaan atau perpetuation, yaitu menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis flora dan fauna. Materi selanjutnya yaitu mengenai contoh konservasi sumber daya alam di Indonesia. Nah, ada beberapa wilayah di Indonesia yang dijadikan sebagai tempat konservasi. Di antaranya ada Taman Nasional. Contohnya ada di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Kemudian ada wilayah cagar alam dengan contoh yang ada di Ijen, Jawa Timur. Kemudian kebun raya yang ada di Bogor, Kuningan, Cibodas, dan Baturaden. Kemudian Swaga Marga Satwa yang ada di Lamandau. Kemudian ada hutan bakau yang ada di pantai timur Sumatera, barat dan selatan Kalimantan. Yang terakhir ada taman laut dengan contoh Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.